Oke, kita udah ngelihat tadi dari awal kasusnya anaknya Vincent gitu, dia ngebully segala macam kayak gitu. Tapi di sisi lain, kita bisa ngelihat juga nih, ada sudut pandang yang berbeda ngelihat kasus ini, di mana orang udah ngebully segala macam, malah netizen juga ikut-ikutan ngatain. Goreng. Ngegoreng. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di Narahubung Kita Indonesia. Hari ini kita bakal ngebahas kasus yang harusnya kalau ayah ibu kalian dengerin pasti emosi. Jangankan ayah ibu kalian, kita pun kalau mendengar ini pasti emosi. Yaitu kasus soal pembulian. Terdekat teman-teman hari ini, kita sudah melihat ada beberapa kasus pembulian yang sedang beredar. Ada Dante. Yang terbaru, ada pembulian yang terjadi di Binus Serpong, yaitu pembulian kepada adik tingkatnya. Dia dicekik, dia ditendang, dia disundut, dan dia dicekik oleh para cuttingnya yang mengaku namanya geng tai. Nah, di situ teman-teman, kita bisa ngelihat ada beberapa macam kasus yang beredar gitu. Alasan kenapa pembulian itu ada. Gara-gara dia ingin masuk ke geng tersebut, yang pada akhirnya mereka harus melalui proses yang namanya ditatar dan segala macamnya gitu. Tapi yang menarik di sini adalah yang melakukan pembulian itu bukan orang-orang yang berada di atas umur gitu, atau 18 atau orang dewasa, tapi orang-orang yang ada di bawah umur. Dan parahnya, pembulian ini dilakukan di sekolah yang mahal, yang tidak murah, yang harusnya sekolah dengan harga yang mahal itu sudah menjamin soal pendidikan, kualitas, keamanan dan segala macamnya. Oleh karena itu, di sini kita akan bahas, apalagi ini juga melibatkan salah satu anak artis. Emang anak artis ini bisa dapat kekebalan hukum atau enggak sih? Nah, oleh karena itu, kita hari ini ngebahas masa pembulian bareng Bang Justian Pradinata. Oke, Ya. Bang Justian Pradinata ini salah satu konten creator terkait masalah hukum, ya, Bang ya gitu. Jadi beberapa kali ngebahas soal hukum yang ada di sekitar kita, terdekat kita. Nah, singkat untuk Bang Justian gitu, terkait masalah pembulian. Sebenarnya, apa sih bully itu sebetulnya? Dan gimana respon Bang Justian terkait pembulian yang ada di Gading Serpong itu? Oke, thank you ya. Kayaknya panas banget. Iya, ini soalnya saya juga sebagai korban nih. Nah, ini mungkin bisa kita ceritakan gitu. Oke. Walaupun nih ruangan AC, tapi tetap rasa membara buat panas. Oh iya, benar-benar. Kayaknya mau balik ke masa lalu ya. Oke. Oke. Banget tuh. Sebenarnya masalah soal bullying ini adalah sebuah masalah yang susah banget hilang dari dulu. Kayak udah mendarah daging dan menjadi sebuah culture ya. Kayak waktu di sekolah misalnya kita sering mendengar bahwa ada yang lagi dihantam lah, ada yang lagi dikerjain segala macam, dan orang yang dikerjain itu sebagai korban dan dia kategori orang-orang lemah. Ya kan? Nah, bullying itu adalah sebuah tindakan agresif yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang yang lebih strong katanya. Misalnya dia mengancam, memaksa, kemudian dia menganiaya gitu kan. Pokoknya dia secara sengaja dilakukan kepada orang yang lebih lemah. Dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, akhirnya orang yang menjadi korban dari pembulian itu dia akan tertekan, down, dan akan berakibat negatif pada diri dia sendiri maupun orang-orang sekitar ya. Nah, kalau kita ngomong soal bullying ini, pasti geram nggak sih? Lo kalau dengar kata-kata bullying geram nggak? Wah, geram banget. Geram banget ya. Pas banget dengar kata berita-berita yang kemarin, yang baru kemarin deh kejadiannya. 13 Februari.
Ya deket-deket Iya. inilah sebenarnya. Iya, ha. Pas gue tahu ceritanya kayak gitu, wah, apa rasa orang tuanya? Contohnya misalnya kayak Farrell Nicholas, orang tuanya artis. Kita tahu kan kalau misalnya Vincent Rompis itu dia sangat, pokoknya dia no lah ya terhadap bullying. Iya ya. benar. Dia Ya kan? mendukung banget anti bullying. Bullying. Nah, apa yang terjadi ketika anaknya yang menjadi salah satu yang diduga ya, diduga pelaku. Nah, kenapa kita bilang diduga? Karena kan belum ada putusan pengadilan ingkrah. Jadi kalau oke. misalnya kita berbicara seperti itu, belum ada yang sah, berarti diduga dulu nih. Oke, Nanti berarti ada azas praduga tak praduga tak bersalah. Betul Oke, sekali. oke. Nah, kira-kira ya masalah bullying ya tadi tindakan agresif yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang kepada seseorang yang lebih lemah yang dilakukan secara berulang-ulang. Gitu. Nah, Bang, ini kalau ngomongin soal bullying itu, sebetulnya kalau kita ngeliat data kayak data Federasi Guru gitu ya, bullying itu terjadi di sekolah itu terjadi kurang lebih di tahun 2023 kemarin ada sekitar 30 kasus gitu. Bahkan itu kasus terbanyak itu menimpa anak-anak SD. Jadi bisa dikatakan bahwa bullying ini sebenarnya bukan ketika orang gede kena bully, tapi sejak dari dini gitu Bang ya. Bullying itu. Dan bahkan kemarin-kemarin juga kita bisa ngelihat ada kasus bullying di Gresik gitu ya. Sampai matanya di kayak gitu. Wah. Sampai matanya mungkin nggak tahu ya, mungkin sekarang buta atau begini gitu. Ada yang sampai meninggal juga dan segala macam, tapi tidak viral gitu. Nah, sebenarnya ini berarti bullying. Gue tahu nih arahnya kemana nih. Lanjutin. Ini Bang, sebenarnya ini bullying ini awalnya dari mana sih emang gitu? Apa gara-gara dia itu merasa jago dan apa manfaat dia melakukan bullying sebetulnya? Gitu. Iya. Suka nonton film-film gitu kan yang ada drama-drama Oh, bullying iya, gitu ya. beberapa. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari film itu, ketika orang berhasil membuli seseorang, itu kayak ada rasa puas tersendiri dan dia Oke, diakui kepuasan. oleh Oh, pengakuan, sosial, butuh validasi. Ya, validasi. Oke. Oh, ini orang kuat nih ya kan. Oke. Oke, ini patut nih dijadiin bos gue. Nah, mungkin ada orang-orang yang butuh akan validasi itu, sehingga dengan adanya validasi dari orang-orang sekitar, jadi dia makin mempermudah dia untuk melakukan segala hal, ya kan? Termasuk membullying itu. Oke. Nah, Bang, tapi kalau ngelihat kemarin kasusnya si Legolas Iya. ini dan kawan-kawannya Dan ya. kawan-kawannya. Kawan-kawannya pasti dia nggak sendiri juga. Tuh. Kan mereka namanya geng tai gitu. Dari gengnya itu udah, Gengnya geng tai gitu kan. orang-orang udah kayak, Tai. Gitu. Nah, oke, iya. ada beberapa mungkin ini tambahan informasi juga Ya. gitu. Ternyata si korban itu adalah orang yang ingin masuk ke geng tersebut. Betul. Karena ketika orang ini ada informasi yang tambahan gitu dari beberapa referensi yang gue dapat gitu Bang. Bahwa ketika orang masuk ke geng, terutama di BINUS itu, mereka akan mendapatkan beberapa privilege. Nah, Mungkin kayak iya. parkiran lebih dekat, Iya. terus kemudian dapat duit dan segala macam validasi gitu. Iya. Nah, si orang ini atau adik tingkat ini yang mau masuk geng itu harus ada syaratnya gitu. Entah dia itu dipanggil-panggil itu harus nurut, disuruh beli ini dan segala macam. Nah, sebetulnya kalau ngomongin kayak gini tuh apakah termasuk ya ini bukan bully karena dia itu udah menyerahkan diri atau gimana sih Bang gitu? Kalau ngeliat kasus kayak gini tuh. Ya, oke. Makanya tadi gue bilang kan, di awal itu ini sudah jadi kayak culture, budaya gitu. Udah culture. Iya, oke. Itu di sekolah. Ini kita nggak usah menutup apalah ya. Pasti di dalam sebuah organisasi misalnya. Mereka kan waktu zaman dulu, tapi sekarang kayak udah berkurang ya. Iya, Apalagi kan zaman benar-benar. sekarang kan kita udah teredukasi dengan baik ya. Kalau zaman-zaman dulu itu, misalnya kayak MOS lah, ya kan? Wah, itu mah Yang udah dilakukan- pakai gini coret-coret gitu ya. Iya, terus dipermalukan dengan apa? Kayak dikalungin pete, terus disuruh jalan dada-dada ke orang-orang yang dikenal. Itu salah satu bentuk kan. Bullying, Nah, itu kan akhirnya jadi budaya tuh. Nah, kalau menurut gua ngelihat si korban ini kan dia datang tuh harusnya dia udah tahu nih konsekuensi yang akan dihadapi apa, ya kan? Tadi makanya si korban ini mungkin dia sama dengan si leader itu, dia butuh nih validasi dan untuk mendapatkan akses itu. Oke. Cuman ya udah nggak masalah, gua harus melewati itu. Nah, kebetulan kayaknya kasus ini yang ketahuan. Oke, berarti harusnya banyak kasus-kasus. Banyak. Tapi kan yang ke-up Oke, ini aja. Karena anak artis ini. karena anak artis dan kita tahu sendiri. Iya, oke. Lanjut, gas. Oke, nah berarti Bang, ini kalau ngomongin soal tadi tuh berarti ini kan apa ya, culture gitu ya. Iya. Culture yang emang sudah mendarah daging dan Betul. ini sudah sistemik gitu loh. Iya. Ketika mereka nggak dapat validasi bahkan ya mereka mungkin merasa minder ya diri mereka di sosial mereka dan segala Iya. macamnya kayak gitu. Nah, Bang, tapi ini kan dilakukan bullying ini sudah sejak kecil gitu Bang. Bahkan Iya. ini mereka geng-geng tai itu Iya. adalah geng-geng yang di bawah umur.
Betul. Yang harusnya sekarang itu kalau secara undang-undang barangkali Bang gitu ya, agak rancu nih Bang sebagai mungkin sebagai orang awam nih gitu. Orang-orang yang dia tuh udah sadar, dia sadar ngebully segala macam, tapi kalau dalam undang-undang mereka masih anak di bawah umur. Betul. Jadi ada beberapa ya nanti kalau sesuai undang-undang gimana Bang ya? Ada beberapa hal yang patut untuk lebih dicek lagi. Misal nggak boleh nge-up privasi mereka segala macam. Tapi kan ini kalau kita sebagai masyarakat umum ya nggak adil dong. Mereka udah mikir kok gitu. Nah, sebenarnya ini ada masalah soal hukum di bawah umur atau gimana sih Bang? Memang dalam sistem hukum kita itu kan kita mengenal usia dewasanya bagi seseorang. Betul. Misalnya usia dewasa, kayak gue lupa deh untuk yang perubahan sekarang. Misalnya nih 17 tahun nih misalnya sudah dianggap dewasa kan. Nah kalau misalnya dia belum 17 tahun tapi misalnya dia udah menikah, itu sudah dianggap sebagai seorang yang dewasa. Nah untuk kasusnya mereka ini mayoritas umurnya berapa ya? Umurnya berarti gue lupa deh itu. 17. Kayak 17, 16 something gitu kan. Dan itu masih tergolong adalah anak di bawah segerombolan anak-anak di bawah umur. Nah dalam sistem hukum kita itu ada namanya Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Nah itu juga dijelasin di pasal 76 bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan, pengancaman, intimidasi, baik itu dia sebagai aktor ataupun dia sebagai orang yang hanya menyaksikan saja, tapi dia membiarkan bahwa itu terjadi kekerasan, tapi dia tepuk tangan kayak gini, itu mereka semua kena. Nah memang dalam penanganan kasus yang dihadapi oleh anak-anak ini emang khusus. Untuk pengadilannya aja tuh ada khusus untuk anak-anak. Ada yang mereka di penjara. Tapi ada mereka yang tidak di penjara tapi di bawah pengawasan orang tua. Jadi mereka sebulan sekali harus ngelapor. Dan itu harus dilakukan secara rutin sampai dengan misalnya mereka dijatuhkan hukuman berapa tahun gitu. Nah, terkait masalah data diri yang harus dilindungi karena mereka masih anak-anak, sebetulnya kalau gue memandang secara pribadi, kalau misalnya gue posisi gue sebagai seorang orang tua dari korban, gue tidak setuju ya. Oh nggak setuju? Gitu ya. Bahkan nggak setuju loh Bang? Iya, karena anak gue udah hancur nih gara-gara itu sebagai hukuman ya. Orang harus tahu nih sosialnya gimana. Benar. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi yang bukan dari afiliasi dari korban ini, ada beberapa hal yang mungkin harus kita lindungi nih, ya kan? Takutnya nih kalau misal data anak-anak ini nanti di-share ke halayak publik kan, misalnya dia tiba-tiba di jalan, akhirnya dia dihajar sama orang lain, kasihan juga. Benar. Jadi ada beberapa hak yang memang harus dilindungi. Cuman memang pilihan lagi nih balik ke kita nih, gimana sanksi sosialnya gimana gitu. Gitu. Memang ada beberapa aturan yang mengatur masalah terkait masalah usia ini. Dan itu teman-teman dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Berarti memang ada yang dikhususkan ya dia bawa anak-anak di bawah umur gitu Bang. Iya. Gitu. Nah Bang, ini kalau tadi soal ngomongin kultur juga ini udah lama budaya segala macam gitu. Sebenarnya apa sih faktor yang menyebabkan anak-anak itu kemudian berani ngelakuin bully gitu? Karena kita ngelihat ya bahwa contoh lah di sekolah yang sedang terjadi kemarin juga gitu di BINUS, itu kan nggak murah ya. Betul. Itu kan satu bulan bisa sampai 7-8 juta. International school gitu. Kalau nggak salah ya. Dan itu kan bahkan uang gedungnya bisa sampai ratusan gitu loh. Yang kita orang awam pasti ngelihat bahwa ini secara kurikulum pendidikan, secara pengamanan, secara aturan pasti ketat. Betul. Tapi kenapa ini masih ada? Berarti apakah ini gara-gara masalah di sekolahnya sendiri? Ataukah masalah di keluarganya si muridnya ini? Atau masalahnya di mana? Karena kalau ini kan suatu anomali nih Bang itu. Kalau sekolah bagus ya kayak gini, gimana sekolah yang nggak bagus gitu ya? Lebih dari itu malah diinjek-injek gitu. Nah itu perlu Bang, itu sebenarnya apakah memang di sekolahnya sendiri yang bertanggung jawab penuh, ataukah dari lingkup terdekatnya di keluarganya mungkin? Baik. Jadi sebenarnya ada 3 nih ya. Kalau misalnya gue nanya lo nih, ya kan? Yang bertanggung jawab orang tua kah, lingkungan kah, atau satu lagi dari diri dia sendiri? Kalau pribadi aja, menurut lo siapa? Ya jelas kalau anak di bawah umur mungkin ya, itu jelas orang tuanya mungkin ya, gitu kan? Orang tua misalnya. Kalau orang tuanya sudah mengajarkan yang benar, ya kan? Terus dia keluar dari rumah dan ketemu dengan lingkungan yang salah, apakah masih salah orang tua? Lingkungan sih. Lingkungan, ya kan? Nah, kalau misalnya lingkungan juga salah, misalnya udah benar, tapi dari diri pribadi dia, tapi masih ingin ikut, dia salah aja juga. Sebenarnya agak susah. Agak susah untuk kita klasifikasi ya? Iya, tapi memang kalau misalnya untuk karakter kepribadian seseorang itu ya kan, kita selalu mengingat bahwa
bagaimana latar belakang keluarganya, ya kan? Oke. Dia pertama kali berangkat keluar dari rumah, berarti pendidikan dari orang tua itu nomor satu. Nah, tapi kalau misalnya untuk kita jabarin lagi, wah itu emang agak susah sih. Oke. Iya. Jadi Ya gitulah keadaannya. banyak yang mempengaruhi juga gitu ya. Betul. Oke. Nah, kelas Binus School, Binus Business School ya. Iya. Itu kan mahal banget ya. Iya. Berarti kan sekolah mahal tidak menjamin seseorang untuk berperilaku baik, Oke. ya kan? Sekelasnya itu internasional banget kan. Apalagi yang sekolah yang biasa-biasa aja. Nah, berarti kalau misalnya berdasarkan case yang selalu terjadi, berarti memang bullying itu nggak mengenal tempat, nggak mengenal dimanapun itu. Jadi bisa terjadi kapanpun itu dan dengan siapapun itu. Dan sepakat Iya. gitu karena ini gue sendiri juga sebagai korban bullying Korban dulu. katanya. Oke, mari kita dengarkan. Gitu. 1 jam berapa dolar ya? Oke. Gue dulu pernah di salah satu pondok pesantren yang dimana senioritasnya sangat kencang. Bahkan dulu gue pernah di salah satu kasusnya adalah gue bangun tidur gitu pasca ngaji gitu bang kita. Terus gue dimasukin ke dalam kamar yang isinya kamar kayak gini kotak gini, tapi itu padam gitu. Di situ adalah kamar yang emang khususnya buat yang udah nggak kepake lah. Jadi banyak barang yang berantakan. Gue disuruh duduk gitu. Disuruh duduk. Di situ ada barang-barang berantakan kan. Itu semua dilemparin. Ada galon. Dilempar plang gitu. Ada hashtag gitu. Dilempar plang gitu. Bahkan kayak karet. Sorry bang, bener-bener diginiin. Sampai ke mata gitu. Dan gue sampai pernah disuruh berdiri. Kayak gini gue berdiri. Dia dari sebelah nendang dada plang gitu. Dan yang paling parahnya lagi, mereka itu ngadu domba. Misal nih, ini ada cuttingnya nih bang, gitu satu gitu. Dia tuh pasti bilang udah kayak gini. Iya. Bro, masa lu nggak berani sih sama ini? Coba dong colek kupingnya. Iya namanya anak dulu gampang diadu domba ya. Iya. Kita colek kupingnya, colek ganti kupingnya. Berantem sendiri kita. Iya. Kayak gitu. Dan paling keselnya juga kadang itu, gue pernah disuruh beli makan. Bro, dipanggil gitu. Beli makan 4, ayam 4, es teh. Itu harganya waktu itu berapa? 30 atau 40 ribu gitu. Bang, mana duitnya gitu. Dia akhirnya ngambil duit, seret, dikasih. Coba tanganmu gini gitu. Kan dijauh dong. Iya. Gini ya tanganmu gitu. Gini ya tanganmu gitu. Ya udah tangan gue gini. Dia kasih uang koin gak ada 1.000. Gak ada sampai 1.000. Mas, ini kurang gitu. Ya pikir. Ya ada kata-kata ini kotor Jawa gitu. Ya pikir mungkin kayak gitu ya. Gitu ya. Iya. Ya mikir. Ya udah. Gue akhirnya cukup. Tapi gue bingung bang gitu. Mau lapor juga takut nanti dikeluarin. Terus takut nanti dapat ancaman. Orang dianya bilang, ya udah, lo ancam juga nggak masalah gitu. Malah di dropnya juga gak ada masalah. Ketimbang gue mati di situ kan gitu. Nah itu kan salah satu bentuk ya bener. Bullying itu gak cuma ada di sekolah, bagus gitu. Bahkan sekolah, ya walaupun gak ngejamin sekolah yang kurang bagus juga pasti ada yang budi pekerti yang bagus ya. Iya. Tapi juga terjadi di pondok juga gitu. Bahkan gak cuma di pondok, mungkin di beberapa kayak institusi negara. Benar. Ya kan? Kalau kita dengar bang, institusi negara kemarin-kemarin ada yang meninggal segala macam. Itu kan, dan bahkan ada yang tidak diberitakan. Iya. Nah kayak gitu. Ya itu pengalaman gue bang. Jangan nangis ya. Iya. Ini di mana nih bang soalnya? Kalau balik ke masa lalu, bakal lawan nggak orang itu? Bakal sih gitu. Kalau sekarang ya, kalau masa lalu, jujur gue masih belum ada kekuatan sih waktu itu ya, jujur aja. Dan parahnya bang, ini terakhir bang soal dia. Gue pernah disuruh ngambil minuman dia, cari malam-malam jam 11. Saking gue nggak terimanya, gue ludahin minuman itu dan gue minta semua teman-temannya dia, teman-teman gue bang itu, ludahin dan doain dia cepet karena sesakit hati itu dibully. Dan ya ini ya maaf teman-teman juga karena ini udah masuk ke dalam apa ya, bukan sosial tapi personal juga nih soalnya. Tapi lo sendiri gimana bang? Pernah nggak sih ngelakuin hal kayak gitu atau pengalaman nggak sih kayak gitu? Karena kalau misalnya masalah bullying ya, gue dulu SMP juga pernah ngalamin sih, tapi kayaknya nggak separah lu deh. Emang parah ya nih lumayan. Gue dulu sekolahnya di negeri, jadi kalau misalnya di pondok ya, tapi gue nggak tahu culture di pondok gimana. Tapi kalau waktu itu gue bullyingnya cuma sebatas verbal aja. Oh, verbal ya. Nah, untungnya gue tuh orang yang kuat ngadepin yang kayak gitu. Okay. Jadi ada teman gue juga nih ya kan, yang mentalnya mungkin agak sedikit lemah gitu ya. Okay. Ketika hari ini dia kena bullying sama sekelompok geng itu,
besok-besok dia nggak berani lagi lewat di jalan yang ada mereka. Bener, itu udah trauma gitu. Karena pas ketemu dengan mereka, misalnya nih, dia lewat ya di depan segerombolan orang-orang itulah, orang-orang hits yang butuh validasi, ya kan? Yang butuh validasi ya, validasi, sangat butuh sekali itu, mamam validasi itu. Nah, jadi gini, ketika mereka lewat di depan orang-orang itu, nanti malah, jelek lo, baju jelek banget tuh, sepatu merek apaan, kayak gitu kan. Karena mayoritas mereka orang-orang kaya, orang-orang mampu, ya kan. Nah, akhirnya kan malu nih, karena di depan umum, pada saat jam istirahat, di depan kantin, semua orang ngeliat kan. Apalagi misalnya teman kita, misalnya apa-apa nangis gitu kan. Akhirnya, ya udah dia takut, trauma kan. Ya udah, habis itu besoknya itu, gua juga kena nih. Lu juga kena, Bang? Iya, karena mau ke toilet. Dan gua tahu sih emang gengnya itu geng rese. Oke. Dia kakak tingkat gue senior. Perlu nggak sebut namanya? Tiba-tiba juga, ini jangan Semoga orang-orangnya tobat ya. Oke. Iya, amin. Iya, Semoga jadi tobat gini, nih. waktu itu pas gue lewat di depan mereka gitu kan, Iya. gue waktu itu dikatain nih, terus sepatu lo jelek banget, ya kan? Lu nggak ada salah lo, gue juga nggak pernah ngobrol sama mereka, ya kan? Urusan juga nggak pernah. Bukan mereka juga yang beliin. Betul, Iya kan? bener. Mereka ngoceh mulu. Sabar. Oh iya. Sabar ke bawah. Oke, nah, jadi kan akhirnya gue dikata-katain gitu kan. Yaudah, hari pertama ya gue biasa aja dong. Kejadian lagi lah hari besoknya gitu kan. Oh, Gue dipanggil nih. Dipanggil lu? Sini dulu dong, gitu kan. Waduh. Ya udah gue deketin. Lo anak mana, kelas berapa segala macam kan. Oh iya gue ini gue jelasin kan. Oh, lo ngapain sini? Makan, gak boleh ngoleh kan. Ya udah, akhirnya gue melipir dong ke tempat lain kan. Oke. Ya udah, pas besoknya ada sebuah event di mana salah satu membernya itu ada di kelompok gue gitu kan. Nah, disitulah gue membuktikan, bukan gue ngelawan ya dengan cara kekerasan, enggak, tapi gue dengan cara intelektual. Oh, ini bener. savage ini. Iya, gue nggak bohong, gue caranya intelektual. Jadi kita ada kayak ekstrakurikuler membuat sebuah project gitu kan, dan salah satu membernya itu adalah orang yang bully gue kan. Oke. Nah, ternyata pada saat itu dia nggak bisa nih, nggak ngerti apa yang dibahas. Akhirnya gue tahu dia bahas apa, dia bully gue kemarin, gue samperin aja ke dia. Gue bantuin ini kan. Wow. Nah yaudah, akhirnya kok lo ini kayak bantu gue kan kemarin ini. Ya udah nggak masalah, nggak apa-apa. Kemarin kan ini di beda forum gitu. Oke. Nah ini gue bisa nih, dan gue berhasil membuktikan kalau nilai gue lebih besar daripada dia. Nah jadi dari itu dia segan sama gue. Oke. Akhirnya berteman walaupun biasa-biasa aja, gue nganggapnya nggak akan gue lupain sih. Tapi kasihan teman gue yang itu. Dia tuh bahkan sampai sekarang ya Bang ya itu. Mungkin bahkan keinget namanya gitu ya. Itu kalau trauma yang mendalam sih. Apalagi mereka yang terkena bullying, bahkan sampai ada yang bunuh diri ya kan. Oke. Jadi itu kalau misalnya di KUHP itu ada kategorinya, Ya, gimana? seseorang melakukan kekerasan ataupun penganiayaan, ancaman sampai orang itu down dan melakukan bunuh diri, itu juga dianggap sebagai membunuh orang gitu. Oke. Gitu. Karena bener sih pasca bully itu ada post traumatik gitu loh. Jadi Jadi itu sembuhnya lama. Ya kan? bener-bener lama ya itu. Bahkan sekarang gue aja masih kenal betul, masih ingat betul wajah mimik dia ketika dia ngelakuin kayak gitu. Dan itu benar-benar jangka panjang sih. Kalau ketemu dengan dia lagi dalam waktu dekat, lo mau bilang apa? Ya, jujur palingan gue kasih duit aja. Nah, belajar yang bagus lah. Iya. Gitu. Makanya itu jadi culture sih dari budaya. Dan gue yakin senior yang waktu itu ngebully kita, ya kan, mereka juga mendapatkan perlakuan yang sama dari senior-senior sebelumnya. Dan itu akhirnya mendarah daging, ya kan, jadi budaya. Ya udah terjadilah demikian. Berturun-turun gitu ya memang. Turun-temurun. Nah, tapi kan sekarang masyarakat kita udah pintar ya, udah mengerti mana yang tidak baik dan mana yang baik, seperti itu sih. Kita kan sekarang bebas berekspresi. Oke. Nah, Bang, kalau berkaca dari soal tadi, berarti lu dibully berarti kelas berapa itu, Bang? Kelas berapa ya? Kelas 2 SMP. Gue ingat Kelas banget. 2 SMP? Iya. Itu kan berarti di bawah umur tuh. Iya. Iya kan? Masih di bawah umur dan mereka udah punya kepikiran buat nindes orang. Iya. Nah, kalau sekarang Bang, ini coba pertanyaan orang awam deh gitu. Ini kalau ngelihat undang-undang hari ini gitu kan terjadi perbedaan nih antara orang yang dewasa sama orang yang di bawah umur. Sedangkan sekarang bully-bully itu udah di bawah umur. Sebenarnya perlu nggak sih untuk diubah nih undang-undang usia ini, perlindungan anak? Apa diturunin aja minimal batas 10 tahun gitu? Karena anak-anak ya pada akhirnya hari ini udah punya cukup kedewasaan dan berpikir. Terjadi disrupsi teknologi yang akhirnya mereka informasi yang harusnya mereka dapat nanti, mereka udah dapat nih sekarang kayak ada di nih Bang. Lihat TikTok segala macam udah. Wah ini gimana cara ngebully udah nemu mereka gitu. Apa harus diganti nih undang-undang macam begini? Oke, ya berarti terkait masalah usia ya. Masalah usia nih? Masalah usia. Mungkin kalau untuk perubahan masalah usia itu nggak segampang itu sih kalau buat ngeganti ya. Oh gitu ya? Karena
Misalnya kayak di Undang-Undang Perlindungan Anak itu dia mengatur juga usianya berapa. Pasti dia berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada sebelumnya tuh. Contohnya kalau misal KUH Perdata juga ngebahas, KUHP juga membahas. Jadi kalau misalnya mau mengubah semua itu berarti harus mengubah dari awalnya dulu. Dari awal Dan itu nggak gampang ya kan. Nah kalau misalnya untuk kalau misalnya kita orang hukum itu kalau misalnya menentukan seseorang yang berhubungan dengan keadaan biologisnya, kita pasti akan melibatkan ya para ilmuwan-ilmuwan yang bergerak di bidang apa? Kalau biologi gitu-gitulah ya. Iya. Ya kayak saintis kan gitu. Nah, pasti mereka akan mengatakan bahwa usia dewasa itu seperti ini gitu. Jadi emang agak susah diubah sih. Jadi mungkin yang bukan diubah itu mungkin bukan usianya, tapi dari cara penanganannya lebih di-upgrade lagi ya. Oke. Nah, ini ngomongin cara penanganan nih, Bang, itu. Iya. Kalau misal nih, kita sebagai seorang ya orang yang tahu ya orang pembuli atau bahkan kita hari ini mungkin nggak dibully ya sekarang, tapi kita ngeliat ngebully gitu. Apa aja sih cara-cara kita untuk kemudian bisa ngelaporin hal ini gitu, Bang? Jadi ada berapa cara sih, Bang? Gitu kalau dari sepengetahuan itu, Bang, gitu. Apakah memang bisa dilaporkan dari A, B, C gitu? Kalau dari Abang gimana, Bang? Oke. Kalau untuk melaporkan. Kalau dari gue sih kita tuh harus berani dulu ya. Berani dulu speak up. Speak up ya, Bang? Iya, Walaupun ada ancaman tuh? Walaupun ada ancaman, iya pasti ada ancaman. Kalau misalnya lo di speak up, pasti kan kalau akan dapat ancaman dari manapun ya. Nah ketika kita udah berani speak up, barulah nanti kita bisa mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku. Misalnya melaporkan dulu misalnya dari anaknya ke orang tuanya dulu, nanti dari orang tuanya nanti baru ke proses hukum. Atau ke sekolahnya dulu, baru misalnya BK kalau ya mungkin ya? Guru BK sering masuk sana dulu. Sering. Pernah ya? Tapi kan sekarang kan katanya nggak viral nggak kelar ya. Benar. Ya. Nah ini ngomongin kasusnya baik lagi nih, kasusnya si Legolas ini. Ini kan sebenarnya kalau ngomongin kasus bully itu banyak banget ya. Ya. Kita sendiri yang udah ngalamin juga. Tapi Betul. sempat itu nggak viral juga kita, nggak sempat diwawancara juga nih kita. Mungkin Bang, zaman gitu. lu medsos belum terlalu berkembang kan. Belum ada gitu. Ya. Nah sebenarnya ada hashtag no viral no justice. Nah menurut lu gimana nih, Bang? Gitu. Apakah memang semua masalah ini harus viral dulu baru dapat keadilan? Gimana nih? Enggak sih, enggak kayak gitu sih. Nggak kayak gitu. Tapi realitanya kayak gini, Bang. Gitu. Iya. Kalau emang nggak viral ya nggak dapat pemberitaan nih. Mungkin pejabat berwenang lagi kebanyakan kasus kali ya. Iya. Tapi memang itu dari efek sosial media ya. Oke. Ketika sebuah kasus di-up, kemudian menjadi ramai perbincangan di masyarakat, dan akhirnya barulah itu diurus gitu. Sedangkan sebenarnya banyak masalah yang lebih parah lagi dan tidak ter-up ke media. Bener nggak? Bener. Iya. Nah pertanyaannya, Bang, orang-orang viral ini kan kalangan artis, kalangan pejabat dan segala macamnya. Pertanyaannya sebenarnya, mereka tuh punya kekebalan sendiri nggak sih, Bang? Nggak ada. Kok nggak? Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Gitu. Itu diatur di dalam Undang-Undang 45 kita juga ada. Nah kemarin kalau kasus-kasus yang agak lama, Bang, kayak Mario Dandi kayak gitu, mereka dihukum tapi boleh dia masih kabur nggak dari sini? Boleh coba. Oke. Mario Dandi kemarin waktu dihukum ada tuh video dia cekar-cekar. Harusnya nggak boleh kayak gitu. Kan berarti Ya. menandakan bahwa dia itu masih berani gitu untuk ya gua anak pejabat ya buat apa gitu. Nah, itu sebenarnya dia. apa korelasinya anak pejabat sama apa mereka bisa ngebeli hukum? Apa hukum di Indonesia bisa dibeli emang? Bang? Nggak bisa. Bisa? Nggak bisa kan Bang ya? Ya nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Iya. Oh gitu. Berarti kemarin-kemarin itu Kayaknya ada sesuatu nih yang mau ditanya ini. Titipan. tiba-tiba nih. Tapi fenomena kayak gitu tuh ada nggak sih, Bang, jual beli hukum gara-gara dia anak artis terus ya udahlah gara-gara gua punya duit nih gua kasih nih. Nggak tahu. Agak-agak ini. Mulai-mulai deh ya. Oke, gue tahu deh arah kemana ya. Oke. Paling gitu. Kita pokoknya di hadapan pokoknya semua masyarakat Indonesia di hadapan hukum itu sama. Kalau misalnya kayak tadi Mario Dendi ya, dia cengar-cengir. Itu kan artinya dia tidak menghargai di depannya ada majelis hakim. Oke, benar. Ya kan? Harusnya nggak boleh gitu. Nah, kalau misalnya kasusnya mau dia anak artis, mau anak pejabat, bahkan presiden sekalipun, ya kalau dia salah ya harusnya salah gitu. Kalau ada sesuatu yang salah, berarti ada orang yang menyalahkannya, menjalankan dengan cara yang salah, oknum tertentu, gitu. Siapa oknumnya? Nah, itu bapaknya Mario Dandi, Bang. Siapa tuh? Itu contohnya. Iya. Tapi kan udah bersalah dia. Oh iya, udah bersalah juga ya. Oke. Nah, Bang, berarti tapi Bang, gitu. Tadi udah ngomongin soal ke sekolah segala macam. Di Indonesia sebetulnya itu sudah ada nggak sih institusi yang kemudian kalau kita ngelihat perundungan, misal nih kalau di jalan kita ngelihat, wah ada yang dipukulin segala macam, kita lapornya kemana sih? Nggak mungkin dong ke guru BK, orang kita nggak sekolah nih, gitu. Lapornya kemana, Bang? Apa ada aplikasi semacam, mungkin lapor.id gitu, apa mungkin ke KPAI tadi? Apakah KPAI bisa? ya. Itu bisa, Bang? Itu Bisa, lapor kayak gitu? iya.
Apalagi kan kalau misalnya pelaku dan korbannya adalah anak-anak. Itu mereka menyediakan layanan 24 jam yang bisa menerima laporan dari masyarakat. Oke. Iya. Jadi kita bisa lapor ke KPAI kayak gitu tinggal 24 jam itu Bang? Iya, 24 hours. Jadi karena juga kasus ya kita nggak tahu. Iya kan. bener sih. Iya. Atau di lembaga-lembaga bantuan hukum juga menyediakan layanan LBH seperti itu. gitu. Iya, ada. Di pihak kepolisian juga ada. Oke. Berarti ngelihat kondisi kayak gini Bang, lo lebih sepakat atau efektif kasus ini dilaporkan ke netizen atau ke polisi? Mau jawaban bener ya? Mau Ini jujur ya. Oke. Kalau menurut gue ya, kalau kita ngeliat dari kecepatan informasi yang sampai, netizen lebih manjur. Jelas gitu. Iya. Mutlak gitu ya? Iya. Ya kalau misalnya institusi misalnya kayak kepolisian lah kira-kira. Mereka kan punya birokrasi yang berjenjang. Ketika laporan masuk ke dalam sistem itu, mereka kan harus konfirmasi. Makanya tadi birokrasinya agak panjang mungkin. Nah, hal yang demikian membuat lama. Ketimbang dengan netizen yang kadang ngetik doang itu, kagak ada saringannya, ya kan? Mau salah benar yang penting share, ya kan? Kalau udah viral, kena hujat sama masyarakat kan, paling ujungnya minta maaf kan. Nah kayak gitu loh, maksudnya dalam hal ini menurut gue sih yang lebih sampai duluan informasinya ketika kita laporin ke netizen atau pihak tertentu, netizen paling cepet nih informasi nyampe. Oke, berarti secara efektif memang netizen gitu. Cuman kan memang negara ini kan negara hukum memang ya. Itu jadi institusi apapun jelas memang tetap harus ada gitu. Berarti kalau dari lo ini Bang berarti ngeliat kayak gini tuh sebetulnya memang polisi itu tetap penting gitu ya. Tapi memang harus ada kerjasama atau harus ada improve dari polisi gitu ya Pak? Betul ya, improve-nya mungkin ya. Gue nggak tahu karena bukan orang bagian dari mereka. Mungkin menurut gue mungkin yang dilihat dari gue sendiri, mungkin birokrasi yang panjang itu agak disingkatin aja gitu ya. Iya. Bahkan kalau memang ada hal yang lebih menarik adalah polisi ngebuka aja WA untuk ke publik gitu ya. Ini WA saya ini. Kalau aja kapanpun bisa gitu. Bahkan pas Kapolrinya pun sekalian. Bahkan Kapolri gitu Bang ya. Karena mereka orang institusi hukum ya harus kapanpun bisa gitu. Karena namanya masalah juga ya kapanpun ada gitu. Betul. Ya berarti memang ini polisi segala macam penegak hukum itu harus ada, tapi butuh diimprove. Betul, iya. Kalau misalnya nggak ada mereka kan nggak ada yang ngejalanin penegakan hukumnya juga kan. Betul, sepakat. Gitu Oke, kita udah ngelihat tadi dari awal kasusnya anaknya Vincent gitu, dia ngebully segala macam kayak gitu. Tapi di sisi lain, kita bisa ngelihat juga nih, ada sudut pandang yang berbeda ngelihat kasus ini, di mana orang udah ngebully segala macam, malah netizen juga ikut-ikutan ngatain. Goreng. Nah, pertanyaannya sebenarnya, kita ngelihat kasus ini kan kasus pembulian. Iya. Tapi sedangkan di Twitter segala macam bener. Tadi itu orang ngomong segala macam apapun tanpa ada rem, lost doll gitu lah. Dan mereka juga secara tidak langsung ngebully juga gitu. Apakah itu merupakan hal yang balasan setimpal untuk orang yang ngebully atau itu sebenarnya nggak boleh? Oke, ya. Boleh gue jawab? Silahkan. Karena gue sering mengalami sendiri. Oh iya? Ya. Head speech. Ya, head speech ya. Oke. Kalau mungkin kalau sanksi sosial, itu menurut mereka adalah hal yang wajar untuk diterima oleh orang yang jahat ya. Tapi itu terkadang hal yang salah juga. Karena kita negara hukum nih ya kan. Ada undang-undang yang mengatur, UU ITE kan. Bahwa verbal yang diucapkan di media sosial itu kan yang menyakiti hati orang lain sampai orang itu merasa terpojok. Itu adalah salah satu bentuk hate speech. Dan itu diatur di dalam undang-undang UU ITE bahwa orang yang melakukan hate speech itu atau membuli yang demikian itu ada sanksi hukum, baik itu hukum pidana maupun dendanya. Tadi yang soal hate speech ya, ini gue baca-baca di nggak apa ya nyontek-nyontek gitu ya. Jadi untuk masalah hate speech itu diatur di dalam UU ITE kita, dan yang terbaru juga ada, udah diperbarui undang-undangnya, terkait masalah pasal ujaran kebencian di media sosial. Itu ada di pasal 28 ayat 2 Junto, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang UU ITE. Intinya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang menghasut, mengajak, mempengaruhi orang lain untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap orang lain, itu ada perbuatannya dihukum dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda itu 1 miliar rupiah. Hal ini juga diatur di dalam pasal 45A ayat 2 Undang-Undang UU ITE. Jadi emang ada 6 tahun pidana penjara dan denda 1 miliar rupiah. Nah, lo bayar dah itu kalau salah. Ya, tapi Bang, kalau ngomong kayak gitu ya, semua negara hukum diserahin ke polisi ya nggak ada jerahnya juga dia Bang gitu. Apa emang nggak boleh nih? Apa sih emang batasannya orang anak Vincent kayak gitu? Tolol emang gitu. Emang dia tolol gitu.
Emang nggak boleh kayak gitu bang? Nggak boleh lah. Oh nggak boleh ya? Iya. Berarti itu sama aja kita ngebully juga? Ngebully orang lagi. Jadi kan ngebully, lo dibully, balik bully lagi. Oh berarti nggak kelar-kelar nggak ya kelar, kan? gitu. Nah makanya itu adalah hal yang salah nih untuk netizen yang maha budiman ya kan, yang selalu dijunjung tinggi ya kan. Oke. Itu hate speech nggak bisa juga tuh. Itu salah satu bentuk dari pembulian juga secara verbal. Ketika orang menerima hate speech dari teman-teman yang maha budiman itu, ya kan. Kalau misalnya dia nggak kuat, bisa aja mentalnya jatuh. Ataupun dia, ya kita nggak tahu hal-hal negatif akan terjadi. Dan bagi para pelaku yang ada di balik akun palsu, ya kan, itu dengan mudahnya atau sekarang orang-orang cybercrime nyariin siapa, titik koordinat rumahnya di mana, ntar dijemput di Hotel Prodeo. Iya. Ya. Mau lo? Ya bener sih, karena hari ini kita ngeliat juga, ada biasanya kalau di argumen-argumen debat kayak gitu, ada yang ngomong, oh bla 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 gitu. Dia ngebales, jelek lo gendut. Lah, Itu body shaming. itu body shaming juga. Itu iya. tetap nggak boleh juga bang. Nggak Jadi boleh. banyak kayak ad hominem juga itu Iya. istilahnya gitu ya. Paling bagus itu jaga mulut tuh udah. Jangan sampai babak. Oke. Kalau mau gosip tuh udah mati dulu ya. Oke, siap. Oke. Berarti itu emang ya ini ya sistem ini dibikin untuk kita bisa ngelapor juga ya, walaupun orang cuma ngeliat doang gitu ya. Iya. Oke bang, nah hari ini kita udah ngebahas nih bang itu dari awal tadi itu soal bullyingnya Legolas segala macam, terus kemudian kita nggak cuma nyorotin di sekolah doang, Iya. nggak cuma sekolah mahal, terus gimana soal reformasi hukumnya dan segala macam gitu. Nah, bang boleh disampaikan pesan-pesan kepada para penegak hukum dan para calon pembuli di luaran sana, apa yang harus mereka lakuin? Kalau ke para penegak hukumnya ya, Mm. yang ke arah Pak Pembeli terakhir aja nih. Oke, baik. Closing nih. Lo juga mau nyampein silakan. Oke, siap, pasti. Oke, kalau penegak hukumnya mungkin pengawasannya lebih tajam lagi. Kemudian sistem administrasinya lebih diperpendek lagi untuk pelaporan dan penanganan terkait masalah-masalah bullying. Kemudian mungkin bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan isu ini. Oke. Ketika korban sudah ada di depan kita, maka harus bagaimana kita untuk supaya mengobatinya tidak ada trauma mendalam, ya kan? Oke. Kalau misalnya kepada mereka para pelaku apa yang membutuhkan validasi supaya dibilang kuat, ya kan? Gue nggak tahu deh yang di otak kalian itu apa. Apakah dengan kayak gitu, kemudian kalian menjadi kuat dan akhirnya diakui, apakah itu sebuah kepuasan yang abadi, ya kan? Tapi yang jelas ya, teman-teman yang mungkin sering melakukan bullying kepada orang yang lebih lemah, kalian harus ingat bahwa orang yang kalian aniaya itu memiliki orang tua dan keluarga yang mereka cintai, ya kan? Kalau misalnya terjadi kepada keturunan-keturunan Anda, apa yang akan Anda rasakan? Seperti itu. Nah, kalau untuk soal hukum sudah jelas negara kita mengatur masalah pembulian bagi pelaku. Bagi pelaku baik itu dia aktor secara langsung ataupun dia hanya ikut-ikutan saja ataupun membiarkan saja. Semua sudah secara jelas baik itu di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun misalnya kayak di KPAI dia punya Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia. Nah, satu lagi mungkin harus kalian tahu ya kan, tidak semua orang yang kalian bully itu memiliki mental yang kuat. Ketika mereka memiliki mental yang lemah, kemudian mereka tidak sanggup untuk menghadapinya, mereka bisa saja mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri gitu. Kan banyak kejadian ya. Nah, kalau misalnya sampai dia bunuh diri dan kita tahu nih akibatnya apa, kalian bisa dikenakan sanksi juga. Bisa juga membunuh. Oke. Ya. Berencana. Ya. Jadi please stop bullying dari sekarang. Tolong banget stop bullying. Oke. Ya nggak sih? Gue juga korban loh, ya kan? Walaupun secara verbal, tapi kayaknya lo yang paling parah tadi cerita. Iya, dan ya terakhir nih Bang ya, untuk masalah ini ya buat pesan-pesan teman-teman juga di luar sana gitu bahwa ya benar bullying itu sebenarnya menunjukkan diri lo itu lebih lemah karena lo barengan dan lo sendiri nggak mampu melawan dia secara pemikiran gitu. Jadi harapannya juga bully itu traumanya panjang, gak cuma sebentar, bahkan seumur hidup. Dan jangan sampai hal kayak gini terjadi di keluarga sekitar lo juga. Oke, ini adalah segmen terakhir dari episode ini soal bullying. Kita stop bully, kita stop untuk kemudian melakukan perundungan, kita harus merangkul. Sekian dari gue Mirza, nantikan di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, thank you Bang ya.